Penggunaan fungsi grup. Penggunaan fungsi grup. Tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia, kemudian menggambarkan penggunaan dari fungsi grup, mengelompokkan data dengan klausa group by, dan menginclude atau mengeksklude suatu baris data dengan klausa having. Teori dan percobaannya. Pengertian fungsi grup tidak seperti fungsi baris tunggal. Fungsi grup beroperasi pada himpunan baris dan memberikan satu hasil per grup. Tipe-tipe fungsi grup yaitu AVG, count, mark, min, stdef, sum, dan variance. Penggunaan fungsi grup. Sintak dari fungsi grup ialah select distinct, nama kolom alias, group function, nama kolom, from tabel, where condition, group by, nama kolom, dan order by kolom. Penggunaan fungsi AVG dan sum. Fungsi AVG dan sum digunakan pada data numerik untuk mencari nilai rata-rata jumlah total jumlah data. Penggunaan fungsi min dan max. Sedangkan fungsi min dan max dapat digunakan untuk sembarang tipe data. Percobaan 1, tampilkan nilai rata-rata, total jumlah, nilai maksimum, dan nilai minimum dari gaji seluruh pegawai. Menjalankan SQL-nya di CMD. Pertama-tama memasukkan SQL Plus, kemudian username Scott, dan password Scott juga. Skillnya yaitu select AVG sal, sum sal, max sal, min sal from employees. Kita akan tampilkan tabel berikut ini: AVG sal, sum sal, max sal, dan min sal. Kemudian penggunaan fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mencari jumlah baris dalam tabel. Percobaan 2 yaitu cari jumlah pegawai yang bekerja di Departemen 30. Ini SQL-nya dan juga outputnya. Kita menjalankan di CMD yaitu dengan select count bintang from employees, where dimana revenue sama dengan 30, dan tabel akan dimunculkan tabel berikut count bintang sama dengan 6. Kemudian fungsi count hanya mengembalikan hasil dari baris yang tidak mengandung nilai 0 saja, karena fungsi count mengabaikan nilai 0. Percobaan 3 yaitu cari jumlah pegawai yang memiliki komisi dan bekerja di Departemen 30. Ini skillnya, ini outputnya. Kita jalankan di CMD lagi. Select count from employees, where date-nya sama dengan 30. Dan dimunculkan tabel count sama dengan 4. Kemudian fungsi NVL
Fungsi NVL digunakan bersama dengan fungsi group untuk mencakup baris data yang mengandung nilai 0. Jika tidak sekumpulan data terdapat nilai 0 dan tidak kita sertakan fungsi NVL, maka akan terjadi kesalahan pada hasilnya seperti query berikut ini. Dan yang benar adalah query sebagai berikut ini. Untuk kita jalankan lagi, jadi select avg.com from employees. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian yang benar adalah select avg.com, select avg nvl com, 0 from employees. Nah, ini hasil yang benar. Lanjut, pengelompokan data dengan klausa group by. Hasil dari query dapat dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan menggunakan klausa group by. Misalnya, rata-rata gaji dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Percobaan 4, cari rata-rata gaji pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Berikut ini hasilnya, dan ini adalah outputnya. Select Degno, avgsal from employees, group by Degno. Dan dimunculkan tabel Degno dan avgsal seperti ini. Kemudian penggunaan fungsi group by yang lebih dari satu kolom. Klausa group by juga dapat digunakan pada lebih dari satu kolom. Percobaan 5, tampilkan nomor departemen, pekerjaan dan total gaji dari seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen dan pekerjaan. Ini hasilnya. Kemudian kita menjalankan di CMD. Lalu select Degno, job, samsal from employees, group by Degno, job. Dan dimunculkan tabel Degno, job dan samsal. Kemudian illegal query pada fungsi group. Kesalahan yang mungkin terjadi pada query dengan fungsi group adalah menampilkan kolom pada statement select yang tidak menggunakan fungsi group, sedangkan kolom lainnya menggunakan fungsi group, dan kolom yang bukan fungsi group tersebut belum dicantumkan dalam klausa group by. Contoh kesalahannya seperti ini biasanya. Select degno.count in name, ada kesalahannya. Kemudian yang benar adalah seperti ini. Oke. Select degno, count in name from employees, maka terjadi error pada line 1. Oke. Kemudian yang benar adalah seperti ini, yaitu select degno, count in name from employees, group by Degno.
meninggalkan tabel Debno dan country benar seperti ini. Mengabaikan exclude hasil dari fungsi group dengan kelas having. Klausa where tidak boleh digunakan pada query yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan fungsi group atau klausa group by. Untuk kesalahannya seperti berikut ini. Jadi kesalahan yang benar adalah penggunaan kondisi pada fungsi group menggunakan having, bukan menggunakan where. Kesalahan query sebelumnya dibentukkan menjadi seperti berikut ini dengan menggunakan having. Filenya select Debno, avg style from employees where avg style lebih dari 2000 group by Debno. Ini adalah salah karena menggunakan where bukan having. Pembetulannya yaitu ini menambahkan having, menggantikan having pada where. Select Debno, avg style from employees from employees group by Debno having avg style lebih dari 20 lebih dari 2000 having avg style lebih dari 2000. Oke, ini yang benar. Kemudian percobaan 6, tampilkan nomor departemen dan maksimal gaji dari departemen yang memiliki nilai maksimal gaji lebih dari 2.900. Sekilas seperti ini, jalankan di CMD-nya. Select Debno, maksal from employees group by Debno having maksal lebih dari 2.900. Yang dimunculkan tabel Debno dan maksal seperti berikut ini. Percobaan 7 yaitu tampilkan nama pekerjaan, jumlah total gaji dari setiap pekerjaan yang memiliki total gaji lebih dari 5.000 dan diurutkan berdasarkan jumlah total gaji urutan menaik. Data yang ditampilkan tidak termasuk pekerjaan sales. Filenya seperti berikut ini. Select job, dialaskan dengan pekerjaan, kemudian samsal, dialaskan dengan gaji total, from employees where job not like sales. Group by job having some sal lebih dari 5.000, kemudian order by samsal diurutkan berdasarkan jumlah salary.
menunjukkan gaji pekerjaan dan gaji total yang sudah dialiaskan tadi. Fungsi grup bersarang atau nested. Fungsi grup bisa digunakan secara nested atau bersarang. Percobaannya, tampilkan rata-rata gaji ke departemen yang memiliki rata-rata gaji paling besar atau maksimal. Skillnya sebagai berikut ini. Kita menjalankan fungsi intinya, yaitu select max avg sal from employees group by depno, yang dimunculkan maksimal rata-rata gaji pegawai tersebut. Kemudian latihan soalnya. Yang pertama, tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah, dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Kemudian beri judul kolom maksimum, minimum, total, rata-rata. Bagi contoh berikut ini outputnya. Kita memasukkan SQL plus lagi, kemudian dengan username Scott dan passwordnya juga Scott. Untuk yang latihan nomor 1, select max sal, min sal, sum sal, avg sal, avg sal, from employees, yang dimunculkan tabel berikut ini, yaitu maksal, minsal, samsal, dan avg sal. Kemudian tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah, dan rata-rata gaji pada tiap-tiap jenis pekerjaan yang ada. Beri judul kolom maksimum, minimum, total, rata-rata. Select job, maksal, minsal, samsal, avg sal, avg sal, from employees, group by job. Order by job juga, dan dimunculkan tabel berikut ini dengan jobnya itu urutannya secara ascending, jadi menurun ke bawah. Nomor 3, tampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap-tiap pekerjaan tersebut. Skillnya yaitu select job, count, bintang, from employees, group by, job, order by, job juga, dan dimunculkan tabel job dan count seperti berikut ini. Kemudian nomor 4, buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai. Beri judul kolom perbedaan. Skillnya yaitu select
maksal dikurangi minsal from employees. Saya memunculkan tabel grafik berikut ini. Ini dikasih nama alias ya, dengan kolomnya diubah menjadi perbedaan. Oke, saya menunjukkan tabel berikut ini. Editan dari yang di atas tadi. Menerima buat query yang menampilkan nama departemen, lokasinya, jumlah pegawai yang bekerja, dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Bulatkan rata-rata gaji ke 2 angka desimal. Stylenya yaitu select d.name, d.log, di log count d.name, diarahkan dengan jumlah pegawai, kemudian round AVG sal, koma 2, dialiaskan dengan rata-rata gaji, from employees, dialihkan dengan E, dan dep dialihkan dengan D, where dimana d.name d.no sama dengan e.no. Group by d.name, d.log, order by log, order di name, dan dimunculkan tabel di name, log, jumlah pegawai, dan rata-rata gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.